Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat melakukan salat subuh seperti biasa secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan ini dapat kita lakukan secara istiqamah, berterus-terusan hingga akhir hayat kita. Istiqamah adalah sesuatu yang paling susah dalam Islam. Istiqamah maknanya berterus-terusan, konsisten. Buat suruhan Allah tidak susah bila suruhan itu dibuat sekali-sekala. Yang susah itu bila berterus-terusan. Menjauhi larangan Allah juga tidak susah bila larangan itu ditinggalkan sekali-sekala. Tapi berterus-terusan tidak mau buat dosa, itu yang susah. Itu sebabnya kata para ulama, yang paling susah dalam beragama adalah istiqamah. Apalagi hadirin dan hadirat, menurut keyakinan kita yang berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa dia Pak Ustaz? Iman boleh naik, boleh turun. Malah iman boleh hilang kalau Allah ingin cabut. Iman akan bertambah bila kita senantiasa ingat pada Allah. Dan iman akan berkurang bila kita buat banyak dosa. Yang kita bimbang, ketika iman menurun itu kita mati. Na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya su'ul khatimah, akhir dalam keadaan yang tidak baik. Syukur-syukur kita dipanggil Allah ketika sedang ingat kepada Allah. Banyak orang yang mati ketika sujud. Malah banyak beberapa pendakwah alim ulama mati sedang memberi ceramah. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Bila kita istiqamah, konsisten di atas kebenaran, Ustaz ulang, ini poin penting. Bila kita istiqamah, berterus-terusan ingat pada Allah, besar tak kemungkinan kita akan dapat husnul khatimah? Besar kemungkinan. Sebab kita senantiasa dalam baik. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati,
Topik yang Ustaz pilih pada pagi ini adalah kesesatan tidak dapat mengalahkan petunjuk. Dalam bahasa Arab, kesesatan itu dipanggil dengan dalalah. Dalalah itu kesesatan, petunjuk pula hidayah. Sebagaimana permintaan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus. Sekali lagi, topik pembahasan kita pada pagi ini, dalalah atau kesesatan tidak dapat mengalahkan hidayah, petunjuk. Macam mana caranya Pak Ustaz? Ini yang coba kita nak jelaskan dalam masa lebih kurang 45 minit ini. Berdasarkan ayat 105 dari surat Al-An'am. Ayat 105 dari surat Al-Ma'idah, Al-Ma'idah, surah 5. Surat Al-Ma'idah ayat 5 menyebut tentang tajuk kesesatan tidak dapat mengalahkan petunjuk. Seperti biasa, untuk mendapat keberkatan, tolong ikuti satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Satu ayat saja pagi ini, ayat 105 surah 5 atau surat Al-Ma'idah, surah 5 ayat 105. Cuba dengar terjemahan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Alaikum anfusakum. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jagalah diri kamu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala suruh jaga diri kita, lalu kata Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidaklah orang yang sesat itu akan membahayakan kepadamu apabila kamu telah mendapat hidayah. Orang-orang yang dalam kesesatan itu, mereka tidak akan dapat memudaratkan kamu bila kamu sudah dapat hidayah. Ini dia kaitannya
kesesatan tidak boleh mengalahkan hidayah. Yang penting bila kita dah dapat hidayah, orang-orang sesat itu tak dapat mengalahkan kita. Kemudian apa kata Allah? Ilallahi marji'ukum jami'a. Hanya kepada Allah saja kamu semua akan balik. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia, yakni Allah, nanti pada hari kiamat akan ceritakan kepada kamu apa yang kamu dulu telah buat. Kamu 12 Oktober salat berjamaah di surau Nahdlatul Diniyah, Allah akan beritahu. Kamu setelah salat subuh dengar tazkirah, ceramah. Itu maknanya apa yang kita buat semua Allah akan beritahu nanti, dan semua akan didengar oleh makhluk. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Jika kamu telah mendapat hidayah, orang-orang yang dalam kesesatan tidak dapat memudaratkan kamu. Yang penting kamu dapat hidayah. Kepada Allah lah semua kamu akan balik. Dan nanti setelah kamu balik menemui Allah di akhirat, Allah akan cerita semua apa yang kamu telah buat. Okey, melalui terjemahan itu kita dah mula faham dah. Orang-orang beriman, jaga dirimu. Orang-orang yang sesat itu tidak akan dapat mengalahkan kamu bila kamu dapat hidayah. Semua kamu kepada Allah akan balik. Ketika balik menemui Allah nanti pada hari kiamat, Allah akan cerita semua apa yang kamu telah buat. Kita buat perkara-perkara secara terang-terangan ke? Kita buat perkara-perkara secara sembunyi-sembunyi ke? Semua Allah dedahkan. Okey, itu namanya baru terjemah harfiah. Terjemah ada dua. Ustaz selalu ulang-ulang. Terjemah ada dua. Tolong ikuti. Terjemah harfiah, terjemah maknawiyah. Terjemah harfiah iaitu terjemahan kata demi kata. Tadi kita dah sebut. Orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Orang-orang dalam kesesatan tidak akan dapat membahayakan kamu bila kamu dah dapat hidayah. Kamu semua akan balik kepada Allah, dan Allah akan beritahu semua apa yang kamu telah buat. Itu namanya terjemah harfiah, literal translation. Tapi hadirin dan hadirat, untuk mendapat pengajaran ayat, kita perlu pada terjemah yang kedua, terjemah maknawiyah, yang dalam bahasa kita mudahnya tafsir. Apa tafsirannya Pak Ustaz? Okey, dengar baik-baik. Orang-orang beriman, jaga dirimu. Maknanya bukan jaga diri kamu, kan?
Walaupun terjemahannya, hei orang-orang beriman, jaga dirimu. Jaga siapa Pak Ustaz? Jaga umat Islam lain. Itu tafsiran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia sama dengan bunyi ayat (29) surat An-Nisa. Wala taqtulu anfusakum. Tolong ulang. Wala taqtulu anfusakum. Terjemah harfiahnya, jangan kamu bunuh dirimu. Samakan tadi, alaikum anfusakum, orang beriman, jaga dirimu. Sama dengan ayat, jangan kamu bunuh diri kamu. Itu terjemah harfiah. Maksud jangan bunuh dirimu, jangan bunuh diri orang lain. Mana ada orang bunuh diri? Kecualilah gantung diri, terjun dari bangunan tinggi itu. Tapi maksud ayat, tafsir ayat, jangan kamu bunuh orang lain. Ini pentingnya kita kepada tafsir. Jadi kalau begitu bunyi ayat, hei orang-orang beriman, jaga diri kamu. Maknanya, bila orang beriman ada buat salah, tegur. Bila orang lain, orang beriman, terutama saudara mara, kaum kerabat, tidak buat suruhan Allah, suruh. Itu maksudnya. Coba dengar ya, apa kata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq betul tak Khalifah Ar-Rashidin yang pertama? Khulafaur Rashidin yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq betul tak orang pertama dari 10 yang garanti masuk syurga? Abu Bakar. Coba dengar apa kata Abu Bakar. Innakum taqra'una hadhil ayah wa tata'awwaluna ala ghairi ta'wiliha. Kamu telah baca ayat ini, tapi kamu telah salah memahaminya. Apa salahnya? Lalu Abu Bakar pun baca, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kamu baca ayat ini tapi kamu salah memahami ayat ini. Lalu apa kata Abu Bakar? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku sendiri dengar Rasulullah bersabda. Apa kata Rasul tentang ayat ini? Innan nasa, sesungguhnya manusia ramai, idza ra'au zalim, bila mereka lihat orang yang zalim, orang yang suka menganiaya orang lain, suka buat maksiat, falam ya'khuzu ala yadayhi aw syaka, tapi dia tidak larang orang yang berbuat zalim itu. Zalim maknanya buat apa? Buat baik ke buat dosa? Buat dosa. Semua kita hafal doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Tolong ikuti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin.
Oh Tuhan, kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak ampun dan tidak kasihani kami, sudah tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa Adam dan Hawa menyebut dirinya telah berbuat zalim? Ada kaitan tak mereka berdua makan buah larangan? Kan Allah ada larang, Adam dan Hawa, jangan dekati pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi datang iblis goda. Aku telah membawa pesan dari Tuhan, menyuruh kamu makan buah ini. Iblis atau syaitan, betul tak, senantiasa ingin suruh kita bercanggah dengan suruhan Allah. Apa yang Allah suruh, syaitan mau, jangan buat. Apa yang Allah larang, syaitan mau, buatlah. Betul tak Adam dan Hawa akhirnya langgar larangan Allah? Dosa tak? Itu sebabnya beliau gunakan istilah Rabbana zalamna anfusana. Kata Abu Bakar, aku dengar sendiri dengan telingaku bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut maksud ayat itu, orang-orang beriman, jaga dirimu. Maksudnya, manusia apabila lihat ada orang berbuat dosa zalim, falam ya'khuzu ala yadayhi, dia tidak larang orang itu. Itu maksud ayat. Au syaka ayyamahumullahu bi'adzabin min 'indih. Bila itu terjadi, orang yang tahu, orang yang ada ilmu, lihat kezaliman yang berlaku dalam masyarakat, dia diam saja. Kata Nabi, akan datang masanya mereka akan ditimpa oleh Allah azab secara keseluruhan. Mengapa azab itu diturun secara menyeluruh untuk semua? Orang buat dosa ke atau orang yang tidak buat dosa, semuanya akan ditimpa Allah. Karena apa tadi? Kita tahu ada kezaliman yang berlaku, tapi kita diam saja. Sekarang boleh faham tafsir ayat. Jagalah dirimu, bukan maknanya jaga dirimu sendiri, bukan. Jaga umat Islam lain. Lebih-lebih lagi terhadap kaum kerabat. Coba ikuti ayat 6 dari surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Betul tak kita bila bangkit untuk salat subuh, kita perlu bangkit tak pasangan kita dan anak-anak cucu-cucu kita supaya juga salat subuh sebelum habis waktu? Yes, itu maksudnya. Tak boleh biar, kena suruh. Bila lihat isteri kita tidak tutup aurat keluar rumah, perlu tak suami tegur? Yes. Bila anak kita, lebih-lebih gila anak perempuan, balik rumah larut malam, perlu tak dinasihati? Jangan buat macam itu nak. Tak boleh biar. Itu maksudnya, orang-orang beriman, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari azab api neraka. Itu maksud orang-orang beriman, jaga dirimu. Bukan diri kita saja, segalanya. Ustaz beri tazkirah dan ceramah seperti ini, termasuk tak
Ustaz, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yes, itu maksudnya. Tak boleh orang minta beri tazkirah lalu kita tak mau, kecuali bila ada hal penting sangat, mesti, kalau tak dosa. Yes. Nah, sekarang kita teruskan dengan sambungan ayat. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kesesatan mereka itu tidak dapat mengalahkan hidayah, tidak dapat mengalahkan kamu bila kamu dapat hidayah. Kesesatan mereka itu tidak akan dapat mengalahkan kamu bila kamu dapat hidayah. Bapa-bapa dan ibu-ibu, pada asalnya ayat ini, ketika Nabi berhadapan dengan musyrikin Mekah, mereka kan menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Yang penting, ya Muhammad, suruh mereka sembah Allah yang Maha Esa. Mereka berzina, berjudi, minum arak, berbunuh-bunuhan, berperang karena sebab-sebab yang kecil. Larang mereka itu semua. Bila kamu dah dapat hidayah, hei Muhammad, dan ada segelintir umat ketika itu mengikut ajaranmu lalu mendapat hidayah, lalu kesesatan mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, sedikit pun tidak dapat membahayakan petunjuk yang kamu telah dapat. Berfaham tak? Itu maksudnya. Maksudnya orang-orang kafir yang menyembah berhala, tak mau ikut ajaran Islam. Tak mengapa, ya Muhammad. Mereka ingin mengamalkan ajaran agama mereka, biarkan. Yang penting kamu sampaikan dakwah. Apa sebab? Dalam Islam kan tak ada paksaan dalam beragama. Tolong ikuti ayat 256 Al-Baqarah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha tak boleh paksa masuk Islam, tak boleh. Kekafiran mereka sedikit pun tidak merosak, membahayakan kamu bila kamu dah dapat hidayah. Seperti kita di Malaysia kan ada gereja, ada tokong, ada kuil di Batu Cave. Biarkan, itu maksudnya. Kekafiran mereka, betul tak kekafiran itu sama dengan kesesatan mereka, menyembah berhala, mendakwa Isa anak Tuhan, betul tak itu sesat? Sedikit pun tidak dapat membahayakan kamu. Yang penting kamu dapat hidayah. Ini mustahabnya. Hidayah ini sangat penting. Itu maksud ayat la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sekali-kali tidak akan membahayakan kamu kesesatan mereka bila kamu dah dapat hidayah. Hadirin dan hadirat,
Hidayah dalam ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi dua. Terbagi berapa? Dua. Hidayah dengan makna al-bayanu wal irsyad. Hidayah pertama dengan makna penjelasan dan bimbingan, seperti yang Ustaz buat sekarang ini hidayah jenis pertama. Namanya hidayah tak? Hidayah. Dan yang kedua, hidayah dengan makna taufik. Taufik maknanya buka hati seseorang. Dan hidayah yang kedua ini milik siapa? Allah sahaja. Hatta Nabi Muhammad tak punya hidayah jenis kedua. Itu sebabnya uncle-nya Abu Lahab, pakcik Nabi, sampai mati dalam kafir. Pakcik kedua Abu Talib, betul tak? Sampai mati. Nabi Muhammad tak mampu nak masukkan hidayah jenis kedua ini, buka hati uncle-nya. Betul tak? Nabi Nuh tak mampu memberi hidayah kepada anaknya Kanaan dan isterinya. Nabi Lot juga tak mampu memberi hidayah kepada isterinya. Dua-dua isteri Nabi ini, Nabi Nuh, Nabi Lot, kafir. Tolong ikuti ayat 11 surat At-Tahrim. Daraballahu masala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir seperti isteri Nuh dan isteri Lut. Betul tak? Kedua-duanya adalah Rasul, pun tak mampu memberi hidayah kepada isteri. Hidayah yang pertama ke yang kedua? Yang kedua, buka hati sehingga patuh dan taat. Nah, itu bukan urusan kita. Itu sebabnya ketika Abu Talib, uncle Nabi, meninggal dunia, Nabi sedih tak? Sedih. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tegur Nabi. Ya ayuhan Nabi, hei Nabi, engkau tidak akan dapat memberi hidayah walau terhadap orang yang engkau sayangi. Nabi sayang tak Abu Talib? Abu Talib ke Abu Lahab Nabi sayang? Abu Talib. Beza tak duanya? Uncle Nabi, ketika Nabi diangkat jadi Rasul, ada 4 orang. 2 masuk Islam dan 2 kafir sampai mati. 2 yang masuk Islam, Hamzah dan Abbas. Pertama siapa? Hamzah yang mati dalam perang Uhud. Yang kedua Abbas. Dua-dua masuk Islam. Dan yang 2 ini kafir. Siapa? Abu Lahab dan Abu Talib. Beza tak 2 yang kafir ini terhadap Nabi? Beza. Abu Talib sangat sayang pada Nabi. Abu Lahab sangat memusuhi Nabi. Tapi sayangnya kedua-dua mati kafir. Sekali lagi, hidayah terbagi berapa? 2. Pertama, hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan. Ini boleh dilakukan oleh ustaz kepada jemaahnya. Boleh tak sekarang ini ustaz sedang memberi hidayah jenis pertama? Baca Quran, tafsirkan, terjemah harfiah, terjemah maknawiyah. Boleh tak ibu bapa terhadap anaknya? Boleh tak suami terhadap isterinya? Boleh tak guru terhadap murid-muridnya? Yes, ini hidayah jenis pertama. Termasuk Nabi Muhammad tak? Dalam surat Yasin Allah berfirman, innaka
ala siratim mustaqim. Tolong ikuti, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, adalah benar-benar seorang rasul mengajar manusia ke jalan yang lurus. Oleh sebab itu, bila kita ingin berada di atas siratal mustaqim, perlu tak kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yes. Itu hidayah, apa namanya? Hidayah Nabi kepada umatnya, termasuk kita, hidayah jenis pertama atau kedua? Pertama. Yang kedua, bukan hak Nabi. Yang kedua, membuka hati, menggerakkan hati seseorang untuk buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Itu hak siapa? Hak Allah. Ustaz hanya mampu memberi tazkirah, membuka hati masing-masing kita untuk amalkan nanti bila dah balik. Itu bukan kerja Ustaz. Dan andai kata audien yang datang berjamaah ini dengar dari penjelasan Ustaz, lalu mereka tidak mau patuh, Ustaz dosa tak? Mereka tidak buat, Ustaz dosa tak? Itu urusan Allah. Nabi Muhammad dosa tak karena uncle-nya 2 orang tak masuk Islam? Tak. Nabi Nuh dosa tak isteri dan anaknya bernama Kanaan? Tak. Qarun dosa tak Nabi Musa karena Qarun kafir macam Fir'aun? Tak. Walaupun Qarun itu adalah sepupu Nabi Musa, cousin, orang dekat macam itu. Tak. Cuma hadirin dan hadirat, supaya kita tidak sesat, perlu tak kita mendapat hidayah? Sangat perlu. Hidayah sangat. Setuju tak kalau Ustaz katakan bahawa minta hidayah adalah doa yang paling banyak diucap oleh umat Islam seharian? Setuju tak? Salat kita 5 kali sehari semalam, minima 5 kali salat wajib, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Betul tak semuanya ada 17 rakaat? Betul tak setiap rakaat kita akan baca surat Al-Fatihah? Betul tak setiap surat Al-Fatihah mesti ihdinas siratal mustaqim minima 17 kali? Belum lagi buat salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud, salat witir. Ada kemungkinan tak umat Islam, muslimin muslimat dalam sehari baca ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk sampai 30, 40, 50 kali sehari? Rabbana atina fid dunya hasanah banyak juga, tapi kan paling kurang kita baca sekali saja setiap selesai salat. Bila sekali, 5 kali salat dalam sehari, mana baru 5 kali, itu pun sunat. Tapi ihdinas siratal mustaqim tak sah salat bila tak baca 17 kali dalam sehari. Cuma pertanyaannya, hidayah itu datangnya dari mana? Dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah. Itu sebabnya kata Nabi, tolong ikuti, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Quran dan sunnah. Maknanya dalam hidup agar dapat hidayah, perlu tak kita mendekatkan diri kepada Al-Quran dan sunnah? Yes. Itu maksudnya. Kita teruskan dengan penghujung ayat. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kamu semua. Apa makna jami'a? All of you pasti akan balik. Marji'ukum,
dari kata rujuk. Itu sebabnya bila ada orang mati kita sebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah kita semua akan balik. Kalau kita perasan apa yang imam baca tadi, surat Al-Ghashiyah ayat 2 terakhir membawa makna, tolong ikuti, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kamu semua akan balik, dan ke atas kamilah untuk menghisap kamu. Sama tak dengan ayat ini? Kepada kamilah kamu semua akan balik. Imam tadi baca, sesungguhnya kepada kamilah kamu akan balik, dan kami nanti akan hisab kamu. Allahu Akbar. Ayat-ayat Quran penuh dengan makna-makna seperti itu. Cuma hadirin dan hadirat, surat tersebut namanya surat Al-Ghashiyah. Apa makna Ghashiyah? Hari kiamat. Tolong ikuti. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Apabila datang Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah maknanya hari kiamat. Hari kiamat ada 29 nama. Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul macam-macam. Satu di antaranya termasuk tak Al-Qari'ah? Yes, hari kiamat. Pada satu malam Nabi pernah dengar seorang wanita membaca ayat ini. Lalu Nabi jawab, "Na'am, qad ja'ana." Kedengaran sayup-sayup suara wanita, "Hal ataka hadithul Ghashiyah?" Telah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Itu makna hal ataka hadithul Ghashiyah. Nabi begitu dengar bacaan ayat itu, Nabi langsung jawab. Tolong ikuti, na'am qad ja'ana. Benar, telah datang berita itu kepada kami. Itu sebabnya kata para ulama, bila ayat itu dibaca oleh imam, makmum hendaklah respon walaupun perlahan. Na'am qad ja'ana. Apa makna na'am? Benar, qad ja'ana, telah datang pun berita tentang hari kiamat. Kita akan banyak dengar tentang hari kiamat. Maknanya kita dah tahu. Cuma amalan ini tidak begitu biasa di Nusantara, kecuali kita selalu beri respon penghujung dari surat Al-Nashr, penghujung dari surat At-Tin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Lalu kita jawab, bala, syahid, benar, kami bersaksi. Sebenarnya banyak ayat-ayat Quran itu kita disuruh memberi respons. Tapi tak apa, itu hanya sunat saja. Cuma yang Ustaz hendak beritahu ini, mudah-mudahan tidak panjanglah perkara ini. Hal ataka hadithul Ghashiyah? Telah datangkah kepadamu berita tentang kiamat?
Wujuh yaumaidin khashi'ah, pada hari kiamat nanti sungguh banyak wajah yang muram, yang masam. Amilatun nasibah, padahal dulu di dunia dia banyak beramal sehingga penat. Oh, ingin tahu tak siapa yang bermuka masam bila bangkit ketika dihisab nanti? Padahal dia banyak beramal. Wujuh yaumaidin khashi'ah, dia tertunduk, muram, sedih. Padahal amilatun nasibah, dulu di dunia dia banyak beramal sehingga capek, penat. Tasla naran hamiyah, mereka dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum air yang mendidih. Tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dari', dalam neraka mereka makan duri-duri yang tajam. Laisa lahum ta'amun illa min dari', mereka tidak punya apa-apa makanan kecuali duri-duri yang tajam. Dari' dalam bahasa Arab, padang pasir penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berduri. Onta, kambing pun tak makan. Itu makanan orang dalam neraka. Timbul pertanyaan, siapa mereka? Banyak beramal sampai penat di atas muka bumi, tapi nasibnya macam itu. Ini jawabannya. Tolong ikuti. Wujuh yaumaidin naimah, wujuh yaumaidin naimah, juga banyak pada hari itu wajah yang berseri-seri. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Wujuh yaumaidin naimah, tolong ikuti. Lisa'iha radiyah, karena usaha mereka dulu diridai Allah. Tolong ikuti. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan yang kedua ini, yang dibangkitkan dalam keadaan wajah berseri-seri. Mengapa wajahnya berseri-seri, gembira, bukan main happy lagi? Karena dulu di dunia dia berbuat apa yang Allah redha. Termasuk tak salat subuh berjamaah di masjid? Termasuk tak dengar tazkirah? Termasuk tak berbuat ihsan pada ibu bapa? Termasuk tak mau berjudi, berzina, minum arak, rasuah? Termasuk tak? Semua itu betul tak mengundang redha Allah? Nah, walaupun tidak disebut siapa golongan yang pertama, walaupun tak disebut, tapi dapat tak kita kefahaman mengapa wajahnya muram, sedih, menangis? Karena perbuatan mereka dulu di dunia tidak diredai oleh Allah. Allah suruh tak buat, Allah larang langgar. Ada kaitan tak dengan tafsiran kita pada pagi ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hai orang-orang beriman, jaga dirimu. Jaga diri bukan makna jaga diri sendirilah. Jaga umat yang lain. Bila buat maksiat, bila buat, cegah, larang, jangan membisu. Para
alim ulama, hei para mufti, hei para tuan qadi, jangan membisu, diam, tak mau tegur. Cantik tak tafsir Quran? Kalau kita faham tafsir Quran, cantik. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata, bila maksiat berlaku, orang-orang alim diam saja. Tadi kan kita dah sebut, Allah akan timpa musibah satu negeri, satu kampung, walaupun orang itu tidak buat dosa. Yang kedua, bahayanya apa? Bila maksiat berlaku, orang yang tahu tidak mau menegur, termasuk orang alim. Hatta kata Nabi, orang-orang alim mereka berdoa, Allah tidak akan kabul doa mereka. Orang alim berdoa tapi tak mau tegur, doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahaya tak? Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tazkirah ringkas seperti ini jadi ingatan kita selalu. Ingat selalu ayat 105 dari surat yang kelima, yaitu surat Al-An'am. Maaf, Al-Ma'idah. Yes. Ya, silakan Pak Cik. Ada tak kemungkinannya apa dia? Ada tak kemungkinan apa yang kita buat itu Allah tak terima? Okey. Oh, ada kemungkinan. Untuk menjawab pertanyaan Bapa, apakah ada amal-amal kita ni Allah tak terima? Setuju tak kalau Ustaz katakan bahawa tugas kita adalah beramal ibadat? Kita harap amal kita diterima, tapi yang punya hak dan otoriti terima atau tolak, betul tak itu otoriti Allah? Tapi jangan bimbang, Allah dah beritahu dah, syarat amal diterima ada 3. Ustaz pernah sebut di sini ketika membahas falsafah azan. Hayya 'alas salah, betul tak diikuti dengan hayya 'alal falah? Marilah kita salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kejayaan dan kemenangan. Maknanya salat boleh tak membawa kita kepada kemenangan dan kejayaan, masuk syurga? Kan itu maknanya Allah terima. Tapi sebelum hayya 'alas salah, Allah sebut 3 ungkapan. Kalau ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dia falsafahnya, rahasia yang tersirat di dalam 3 ungkapan ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul tak maknanya Allah Maha Besar? Allah Maha Besar? Yes. Dia memberi syarat yang salat itu mesti Muslim. Setuju tak kalau Ustaz katakan hanya orang Islam saja yang membesarkan Allah dalam pengertian yang sebenar? Betul tak? Selain kita yakin kita dicipta oleh Allah, kita juga yakin tak segala nikmat Allah yang bagi. Kita yakin tak Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu kita sembah Allah sahaja, tidak yang lain. Betul tak itu keyakinan kita? Orang kafir barangkali percaya juga dirinya dicipta oleh Allah, nikmat juga daripada Allah, bukan dari berhala. Tapi mereka tidak sembah Allah sahaja. Betul tak? Bermakna orang kafir tidak membesarkan Allah dalam pengertian yang sebenar.
Betul tak? Itu dia, salat itu mesti dilakukan oleh Muslim. Itu sebabnya Ustaz pernah beri ceramah di depan anggota FRU ke namanya, tentara yang hebat. Ustaz kata, para anggota sekalian, bila tuan-tuan hormat tuan-tuan punya jenderal, tuan-tuan angkat satu tangan. Tapi bila terhadap Allah, tuan-tuan angkat dua tangan. Allahu Akbar. Sebut lagi, Allahu Akbar. Lalu ada anggota yang agak nakal sedikit. Bukankah dua tangan itu lambang surrender, Ustaz? Ustaz jawab, memang Islam itu maknanya surrender, serah bulat-bulat kepada kehendak Allah. Kan itu maknanya, angkat tangan ini surrender. Orang Arab kata istislam. Istislam itu surrender. Itu sebab orang Islam ni mesti surrender dengan apa yang Allah kata dalam Al-Quran. Tak, betul tak? Tak boleh bangkang. Okey, itu satu syaratnya. Sebab Allah terima tak salat puasa orang kafir? Tak. Allah hanya reda hanya agama Islam. Yang kedua, orang Islam punya salat belum tentu Allah terima, membawa kejayaan bila dia tidak ikhlas lillah. Perlu tak dia salat, puasa, zakat, haji, umrah lillahi ta'ala, itu tersirat di dalam asyhadu an la ilaha illallah, sesuai dengan maknanya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu sebabnya salatnya, puasanya betul tak mesti lillahi ta'ala, ikhlas. Muslim dia ikhlas lillah, belum tentu lagi salatnya membawa kejayaan, belum tentu diterima oleh Allah kalau dia tidak ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syaratnya. Allah ada beritahu tak kepada kita syarat-syarat amal yang diterima? Yes, kamu mesti beragama Islam dulu. Yang kedua, kamu mesti ikhlas lillah, jangan riya, jangan buat syirik. Yang ketiga, kamu mesti beribadat ikut cara Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, bila tidak memenuhi syarat tersebut, amalnya ditolak. Sebagaimana sabda Nabi tolak ikuti, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, kata Nabi, amalnya ditolak. Itu penjelasannya. Ya. Boleh kita akhiri dengan doa. Ada satu lagi. Tolong dengar. Dalam Al-Quran ada sebutan 8 kali. Apa itu? Amal. Oh, bakhil ya. Bakhil. Dalam Quran ada sebut perkataan bakhil 8 kali. Maknanya loket. Lalu yang ditanya apa? Oh, bakhil atau loket adalah salah satu sifat yang tercela dalam masyarakat kita pun. Bila orang itu kedekut, ke bakhil, ke loket, ke tangkai jering, ke itu semua adalah sifat yang tercela, sebab dia adalah lawan daripada pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang suka infak.
Tolong ikuti. Uiddat lil muttaqin alladzina anfaqu fis sarra wad dharra. Ciri-ciri pertama orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang menafkahkan di jalan Allah, tak kira ketika mereka senang atau susah. Dari 5 itu dulu disebut infak, menyerahkan sama ada harta atau ilmu, serahkan pada orang lain. Kalau dia punya harta banyak, cara orang yang banyak harta lah, 100 ringgit ke 50 ringgit. Kalau dia orang yang hidup yang miskin, walaupun hanya RM1, RM2, RM3, itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Lawan daripada orang yang infak adalah orang yang bakhil, orang yang lokek. Itu sebabnya dalam satu riwayat dikatakan makna sedekah ini, hadirin dan hadirat, sedekah ini betul tak sesuatu yang sangat-sangat dikesali atau disesali oleh orang-orang yang akan mati? Betul tak? Ayat 10 dari surah Al-Munafiqun. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu surat Al-An'am ayat 134. Yang Ustaz masukkan ni ayat 10 dari surat Al-Munafiqun. Orang-orang yang bertakwa, mereka menafkahkan harta mereka di jalan Allah sebelum mereka mati. Ketika ajal akan datang, mereka berkata, "Oh Tuhan, tolong tangguhkan sebentar saja kematianku supaya aku boleh bersedekah. Fa'asaddaqa wa aku minas salihin." Dan supaya aku boleh beramal saleh. Maknanya dari ayat itu, yang paling disesali oleh orang-orang yang sedang nazak, sakaratul maut, karena tak haji ke, tak umrah ke, tak salat ke, tak puasa ke, atau tak bersedekah. Tak bersedekah. Kata Allah, jangan kamu jadi orang yang apabila ajal dah datang baru kamu berkata, "Oh Tuhan, tolong delay, lambatkan kematian sebentar saja. Fa'asaddaqa, supaya aku boleh bersedekah. Bukan fa'usalli, supaya aku boleh salat. Bukan fa'asum, supaya aku boleh berpuasa. Bukan fa'tamir, supaya aku boleh umrah. Bukan fa'asaddaqa." Boleh tak disimpulkan yang paling disesali oleh orang yang sedang nazak karena kurang banyak bersedekah? Nah, sedekah ini, sedekah dan bentuk apa? Itu sebab saya kata ada riwayat, tolong ikuti, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi." Siapa yang punya harta, bersedekah dengan hartanya. Siapa yang punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaganya. Siapa yang mempunyai ilmu, bersedekah dengan ilmu. Bersedekah ni betul tak lawannya bakhil, lokek? Itu sebabnya kata Nabi, apabila kamu ditanya oleh seseorang tentang sesuatu ilmu, lalu kamu tak mau jawab, kamu sembunyikan, kelak pada hari kiamat mulutmu akan dikekang dengan api neraka. Itu sebab Ustaz sangat tak setuju kalau ada setengah-setengah Ustaz melarang bertanya, melarang, jangan tanya, kamu tak percaya aku ke? Tak boleh. Wa ammasa ila fala tanhar. Betul tak surat Ad-Duha? Terhadap orang yang bertanya, jangan kamu hardik.
Itu sebabnya bila ada pertanyaan, kita layan semampu yang boleh. Begitu kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, baik lagi diberkati, dan Ya Allah, terimalah segala amal-amal saleh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Berilah kami semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, sebab hanya dengan cara demikian kami dapat Engkau selamatkan daripada musibah, dan hanya dengan berbuat demikian doa-doa kami Engkau akan kabulkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.